Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita mohon penyertaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau juga telah menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, di waktu yang indah ini, kami bersama-sama menyerahkan hati dan hidup kami untuk menerima akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang telah mengurapi kami pribadi lepas pribadi, dan Engkaulah akan memampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita, dan tentunya firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan perenungan kami. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 8. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggantungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, situasi yang baik, dan tentunya dengan kesehatan di dalam Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita melalui perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saya rasa kita semua, baik dari anak-anak sampai yang sudah dewasa dan warga senior, sering mendengar bahkan merenungkan akan firman Tuhan ini, di mana konteks tentang penabur, seorang penabur yang menabur benihnya, inilah suatu perikop yang sungguh terkenal dalam kehidupan umat Kristiani. Dan saya yakin percaya terkenal juga dan sering kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sudah tahu. Saya mengingatkan kembali bahwa benih yang ditabur adalah firman Tuhan. Jadi tidak bisa ditafsirkan lagi bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Jadi perumpamaan ini tentang seorang yang menaburkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari manusia dan kita, khususnya umat Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, siapapun dan apapun situasi kita saat ini, firman Tuhan itu tidak pernah letih dan lelah menyapa kita. Hal itu bisa kita lihat setiap hari firman Tuhan itu menyapa kita melalui puji dan janji, renungan menyapa kita melalui janji hidup, dan juga renungan-renungan serta firman Tuhan yang lainnya. Setiap hari menyapa kita. Itu bukti kecil bahwa firman Tuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita hari lepas hari. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur benih ini dipakai oleh Yesus saat itu untuk menyapa semua orang yang berbondong-bondong mendekat kepada dirinya, mengikutinya, dan juga menyapa kita semua saat ini. Sapaan pertama, saudara sekalian yang terkasih. Yang pertama kita bisa melihat bersama-sama tentang konteks bahwa iblis tidak senang kepada umat Tuhan. Konteks iblis tidak senang kepada umat Tuhan adalah ketika firman Tuhan itu setiap hari mengalir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu setiap hari menyapa kita, dan iblis tidak senang akan hal itu.
Dan ketika firman Tuhan itu menyapa setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita, iblis juga setiap saat dan setiap hari akan memantau kita semuanya. Dia tidak senang firman Tuhan itu ditabur. Bahkan ia tidak senang firman Tuhan itu nantinya akan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itulah kita bisa melihat pembacaan selanjutnya di dalam Lukas 8 ayat 9 dan seterusnya. Di sana dijelaskan tentang bibit yang jatuh di jalan. Iblis mengambil bibit itu. Iblis mengambil dan membelokkan firman Tuhan itu. Itulah tanda bahwa iblis tidak senang firman itu menyapa Bapak Ibu dan juga saya. Iblis tidak senang firman Tuhan itu selalu diperdengarkan kepada manusia, bahkan kita secara khusus orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lengah. Setiap Bapak Ibu baca puji dan janji, setiap Bapak Ibu datang ke gereja, setiap Bapak Ibu merenungkan tentang firman Tuhan, iblis ada di sebelah Bapak Ibu sekalian. Ia tidak senang. Semakin umatnya percaya, semakin umatnya mendekatkan diri kepada Tuhan, iblis tidak senang akan hal itu. Semakin kita semangat, iblis pun akan semakin semangat untuk menjatuhkan kita. Semakin kita kuat di tengah pandemi ini, semakin keras lagi iblis itu menggoyahkan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Tujuannya hanya satu, menghalangi, mengganggu, agar firman itu tidak sampai ke hati kita. Agar kita sebagai umat Tuhan tidak mau mengerti akan firman Tuhan itu. Tidak membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan itu. Itulah hal pertama yang menyapa kita semua. Warning, peringatan bahwa iblis tidak senang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan semuanya semakin rajin merenungkan firman Tuhan. Hal kedua yang menyapa kita Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang mendengar, menerima, dan berakar. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu, mengajarkan kita semua bahwa kita harus mau mendengar dan menerima firman itu dengan penuh kegembiraan. Dan harus berakar dalam kehidupan kita. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau kita tidak berakar dalam kehidupan kita, kita tidak menyirami iman kita dengan suatu hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita, maka kita semua akan menjadi sebuah umat Tuhan yang kering. Dan pada saatnya nanti, sama halnya dengan benih yang jatuh di bebatuan, ia bisa tumbuh, tetapi hanya tumbuh sesaat saja. Kemudian ia layu dan akhirnya tumbuhan itu pun akan mati. Oleh karena itulah, agar kita menjadi umat yang kuat, hal kedua ini mengajarkan kita, jangan sampai kita menjadi pribadi yang penuh dengan bebatuan. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang sudah disirami oleh firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah selalu menyirami secara pribadi kerohanian kita. Kita selalu mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, tetapi kita tidak menyirami hati kita dengan penuh sukacita. Jangan sampai kita menjadi benih yang tumbuh di bebatuan, tetapi hanya sementara dan bersifat sesaat saja. Bapak Ibu sekalian, benih yang jatuh di bebatuan ini kerap kali menggambarkan pribadi manusia, atau mungkin kita juga. Pribadi manusia dan mungkin kita juga tentang iman yang digoyahkan. Kita punya iman, iya. Tetapi apakah iman kita bisa bertahan di tengah masa-masa pencobaan yang terjadi? Apakah iman kita bisa bertahan tetapi yakin kepada Tuhan di tengah masa pandemi seperti sekarang ini? Ataukah kita akan menjadi benih yang jatuh di bebatuan yang hanya hidup sesaat saja? Kita akan memiliki iman kepada Tuhan tetapi iman yang bersifat sementara saja. Ketika banyak pencobaan datang, kesulitan hadir dalam kehidupan kita, maka ia akan kering. Bahkan dikatakan dalam bacaan selanjutnya, ayat selanjutnya, ia akan murtad, meninggalkan Yesus, jalan kebenaran dan keselamatan. Itu karena iman seseorang
yang tumbuh di bebatuan dan tidak pernah disirami secara rohani. Disirami bukan hanya sekedar mendengarkan renungan, mendengarkan firman Tuhan, membacanya, tetapi sungguh-sungguh mau mengerti, menerima dengan sukacita, dan meresapi akan firman Tuhan itu. Mengapa harus berakar? Agar kita tidak mudah digoyahkan dan bahkan tidak menjadi murtad karena pencobaan, kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah saudara sekalian yang terkasih, kita sebagai umatnya secara khusus, Jemaat Hosana Kuanci, mari kita lebih lagi memiliki akar yang kuat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang terkasih, akarnya sudah kuat di dalam Tuhan. Sampai sekarang di tengah masa pandemi, saya yakin dan percaya kita semua sudah memiliki akar yang kuat. Tetapi kembali lagi kepada hal pertama yang menjadi warning kita. Jangan lengah sedikit pun. Kita kuat, iya. Tetapi jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan iblis, rayuan iblis, untuk kita sombong di dalam kekuatan iman kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan, menerima segala firman Tuhan dengan sukacita, dan senantiasa selalu rendah diri di hadapan Tuhan, sehingga akar kita bisa semakin kuat hari lepas hari. Saudara sekalian, hal ketiga yang menyapa kita, yaitu tentang bertumbuh dengan keyakinan penuh. Benih yang jatuh dalam semak-semak mengajarkan kita untuk mendengarkan firman-Nya, dan bukan hanya mendengarkan, bukan hanya tentang berakar saja, tetapi benar-benar bertumbuh dalam keyakinan penuh. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita banyak permasalahan. Anda sekalian, saya, semua punya pergumulan. Tetapi kita diajarkan melalui benih yang jatuh di tengah semak-semak. Kerasnya himpitan permasalahan, banyaknya permasalahan, kesulitan, kesedihan, kedukaan yang hadir dalam kehidupan kita, seakan-akan kita tidak berdaya lagi dalam kehidupan ini. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dengan penuh keyakinan mengajarkan kita untuk selalu kokoh. Memang ini hanya sebagai kalimat motivator kalau kita dengarkan. Tetapi kalau kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian terkasih, ketika keyakinan kita penuh, saya, saudara sekalian, ketika keyakinan kita penuh di dalam Tuhan, apapun masalahnya, apapun kesulitan kita, saya yakin percaya saudara sekalian bisa menghadapinya. Saya yakin dan percaya kita semua bisa menyelesaikannya. Bahkan saya yakin dan percaya di tengah kesulitan masa pandemi ini, banyak dampak yang terjadi, banyak kesulitan, kesedihan yang terjadi. Tetapi di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua bisa melewatinya. Kita semua bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Karena itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah bukan saya saja yang yakin, tapi kita semua harus yakin kita bisa melewati semua ini. Firman Tuhan sudah setiap hari menyapa kita. Renungan yang kita baca setiap saat sudah menyirami hati kita dan iman kita. Oleh karena itulah seharusnya benih yang ditaburkan dalam kehidupan kita itu semakin bertumbuh dalam kehidupan ini. Iman kita semakin berkeyakinan penuh kepada Tuhan. Sehingga kembali lagi dalam situasi sekarang dan apapun nanti yang terjadi yang menghimpit kita, mengganggu kehidupan kita, iman kita bisa senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Suka duka, senang, sedih, berkelebihan, kecukupan atau bahkan dalam kekurangan, kita selalu harus ingat dan yakin penuh di dalam Tuhan. Kita pasti bisa melewati segala-galanya. Yakinlah kan hal itu. Oleh karena itulah sekarang bisa digambarkan semak-semak adalah pandemi yang menghimpit kita. Semak-semak adalah pandemi yang membuat kita ketakutan, yang membuat kekhawatiran kita begitu tinggi dalam kehidupan ini. Tetapi menjadi catatan, bukan berarti kita cuek dan tidak memperhatikan tentang pandemi ini.
Tetapi kita lebih fokus kepada pandemi yang memunculkan ketakutan. Dalam tanda kutip tentunya ketakutan yang berlebihan di antara kita. Dengan adanya pandemi bukan berarti hubungan kita berhenti. Dengan adanya pandemi bukan berarti persekutuan kepada Tuhan itu hancur. Dengan adanya pandemi bukan berarti kehidupan kita berakhir. Tetapi dengan adanya pandemi, kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dengan adanya pandemi, kita semakin dibuka dalam pandangan bahwa persekutuan itu bukan hanya di gedung gereja. Persekutuan itu bukan hanya sekedar ngobrol di dalam lingkup-lingkup yang terbatas. Tapi persekutuan sebagai umat Tuhan itu mencakup sesuatu yang luas. Dan kita dibukakan oleh Tuhan melalui pengalaman di tengah masa pandemi ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, hal ketiga menyapa kita. Jangan sedikit pun ragu. Tetap yakin penuh di dalam Tuhan. Dengan keyakinan penuh, maka iman kita, saya, Bapak Ibu sekalian, pasti akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itulah, kembali lagi, karena itulah yang Tuhan inginkan terjadi dan kita lakukan. Saudara sekalian, hal terakhir yang menyapa kita, seperti kalimat terakhir yang tadi saya sampaikan, inilah yang Tuhan inginkan untuk kita. Benih yang jatuh dan berakar serta bertumbuh dan berbuah adalah hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan umatnya, kehidupan saya dan juga saudara sekalian. Tuhan ingin kita semua percaya kepadanya, percaya dengan menerima firman Tuhan penuh sukacita, percaya kepadanya dengan senantiasa bukan hanya menerima, tetapi mendengar, merenungkan, dan kita bisa berakar serta bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang dapat menghasilkan buah-buah sesuai kehendak Tuhan. Kita diajarkan bukan hanya mendengarkan, tetapi kita mau menerima Tuhan. Bukan hanya firman yang menyenangkan hati kita, tetapi kadang kala firman itu lebih banyak menyakiti hati kita, menegur kita, bahkan menampar kita dalam kehidupan kita. Kita harus mau menerima itu dan merenungkan itu. Apakah terjadi sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, iman kita pada Tuhan? Apakah terjadi tindakan-tindakan yang salah yang selama ini kita lakukan? Firman Tuhan tidak pernah salah, Tuhan kita tidak pernah salah. Saya yakin akan hal itu, tetapi kita sebagai manusia yang tidak sempurna, mungkin kerap kali melakukan kesalahan dan kekurangan dalam setiap langkah kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itulah, melalui perumpamaan penabur benih ini, Tuhan ingin ideal terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik. Tetapi kita juga diberikan warning, peringatan. Semakin kita semangat menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, semakin keras iblis akan mengganggu kita. Oleh karena itulah jangan goyah, jangan takut, jangan gentar, dan jangan meragukan kuasa Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, angin kencang akan semakin menerpa kita. Tetapi semakin kencang iblis menerpa kita, kasih dan kuasa Tuhan akan semakin dahsyat, nyata terjadi dalam kehidupan kita. Secara khusus di tengah masa pandemi ini, serta segala dampak yang membuat kita kesulitan, apapun itu, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan mau di tengah masa pandemi ini, kita menjadi pribadi umat Tuhan yang selalu memiliki semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan, yang selalu kuat di dalam Tuhan, yang selalu mau menerima firman Tuhan walaupun kita sedang sedih dan kesulitan. Agar apa? Agar kita bisa selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Agar kita bisa semakin berakar dengan kuat. Dan nantinya kita akan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal kunci yang menjadi buah yang Tuhan inginkan. Di tengah masa pandemi ini, ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya yakin hal itu terjadi. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, ada satu hal yang menjadi hal positif bagi kita secara pribadi tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan.
Hal itu adalah kita semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika pandemi ini mencekam kehidupan kita, satu hal yang pasti dilakukan. Ketika kesulitan terjadi, kesusahan terjadi, kita akan semakin rajin berdoa. Bukan hanya sekedar doa makan, doa mau tidur, tapi setiap saat, setiap langkah kita akan semakin rajin berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan setiap langkah hidup kita kepada Tuhan. Kita mau dilindungi dari pandemi ini, kita mau diselamatkan dari COVID-19 ini, kita mau disembuhkan oleh Tuhan di tengah COVID-19 ini. Satu hal positif terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Semakin banyak, semakin rajin orang yang berdoa kepada Tuhan. Dan hal ini bukan salah Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada kalimat tunggu sulit baru berdoa, tidak. Tetapi dengan pandemi ini saya menginginkan kita untuk merenungkan bersama-sama. Kita diingatkan, inilah contoh setiap saat menyerahkan langkah hidup kita kepada Tuhan. Inilah contoh nyata bagaimana kita selalu berdoa, selalu lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu sungguh jelas menyapa kita. Melalui masa-masa pandemi ini, kita bukannya hanya sekedar ketakutan, tetapi saya yakin percaya kita lebih dikuatkan. Karena kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Dan Tuhan senang akan hal itu. Oleh karena itulah ketika nantinya, kapanpun itu, ketika nantinya Tuhan izinkan masa pandemi ini semakin tenang, semakin baik. Dan akan terjadi pemulihan di tengah masa pandemi ini. Dan terjadi kehidupan yang baru setelah masa pandemi ini. Apapun itu dan kapanpun itu. Ingatlah satu hal menjadi penutup kita dalam perenungan ini. Jangan lupakan kebiasaan baik yang Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan. Dan juga yang sudah kita lakukan di tengah masa pandemi ini. Jangan lupakan bagaimana rajinnya kita untuk bersekutu di tengah keluarga kita. Jangan lupakan bagaimana rajinnya kita selalu berdoa memohon kepada Tuhan. Setelah pandemi ini lewat, setelah kehidupan baru terjadi selesai pandemi ini, jangan lupakan hal itu. Tetap ingat, tetap praktekkan, tetap lakukan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ke depannya, kita semua, Jemaat Hosana Kuanji, akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah pandemi ini bukan menjadi kehancuran, tetapi kita harus optimis. Setelah pandemi ini, Jemaat Tuhan secara khusus Hosana Kuanji akan menjadi jemaat yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, yang lebih lagi akan bertumbuh di dalam Tuhan, dan lebih lagi memberikan buah-buah yang indah dan manis sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam satu teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa, inilah kami. Inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Tuhan Allah Bapa, firman-Mu mengingatkan, menyapa kami. Dan kiranya melalui firman-Mu kami diajarkan bersama-sama. Untuk kami tetap kuat, tetap semangat. Walaupun di tengah segala sesuatu yang menghimpit kami. Segala sesuatu yang mendatangkan ketakutan. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tetap kuat, tetap yakin penuh di dalam Engkau. Kami rindu hidup kami ya Tuhan, menjadi tanah yang baik, tanah yang benar-benar mendapatkan benih yang indah yaitu firman-Mu, dan dapat bertumbuh berakar dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.